Selamat datang di Spora Talk, tempat suara muda bersuara untuk bumi. Hari ini, kita mengajak Anda menelusuri salah satu surga konservasi di Sumatera, Taman Nasional Waikambas. Dengan luas lebih dari 1.300 km persegi, taman ini adalah habitat penting bagi gajah Sumatera serta badak, harimau, beruang, dan puluhan ribu burung endemik serta primata-primata lainnya. Di pusat konservasinya, terdapat Pusat Konservasi Gajah dan Elephant Response Unit untuk tim lapangan tanggap konflik gajah manusia yang menjaga lebih dari 180 gajah liar. Namun, ancaman jerat pemburu dan perambahan lahan masih nyata. Surveillance dan patroli yang dilakukan berkala sangat vital untuk kelestarian mereka. Bersama Spora Talk, kita akan menggali bagaimana teknologi, keterlibatan masyarakat, dan inovasi konservasi memelihara kehidupan satwa ikonik ini. Ini anu dulu ya, iklan dulu. Pip. Itu loh. Nah, ini kita sore-sore sambil minum es kelapa. Dari mana nih Pak kita kelapanya? Dari warung warga lokal, Mbak. Oke, berarti di sini banyak ini ya memajukan ekonomi rakyat, kerakyatan yang di sini, maksudnya masyarakat yang ada di sini. Tentunya ya, Mbak. Jadi bukan hanya pedagang kelapa muda aja, jadi ada beberapa pedagang yang melibatkan semuanya warga lokal. Ya. Ada jualan kelapa muda, minuman, makanan, souvenir, itu punya warga lokal. Bahkan seperti kendaraan odong-odong, kendaraan jeep, itu juga punya warga lokal, punya masyarakat desa penyangga. Jadi termasuk tour guide dan kayak yang nemenin turis di sini ya, kebanyakan semuanya warga lokal, jadi kayak Mas Ihsan sama Mas siapa yang di sini? Ya, jadi sekarang wisata kita berbasis ke masyarakat, jadi melibatkan masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional supaya warga sekitar akan mendapatkan dampaknya dengan adanya wisata. Harapan kami sebenarnya begini, setelah warga mendapat dampak dari wisata itu, tentunya warga juga ikut serta rasa tanggung jawab, rasa memiliki dengan adanya Taman Nasional. Tentunya dengan tidak melakukan perburuan ilegal, perbuatan-perbuatan ilegal di dalam kawasan Taman Nasional ini, Mbak. Nah, kalau misalnya ngomongin kelestarian alam, konservasi gitu ya Pak, kira-kira kalau untuk generasi muda yang sekarang, pentingnya apa sih Pak tahu tentang konservasi itu apa? Terus kenapa kita harus menjaga kayak Taman Nasional ini? Salah satu cara kita untuk menjaga alam yang udah dikasih ke kita dan lain-lain kayak gitu, gimana Pak? Kalau ngomongin generasi muda, saya sebenarnya sudah lewat. Saya sudah lewat. Tapi saya hanya bisa titip pesan ke anak-anak muda, cintailah, rawatlah hutan yang ada di Taman Nasional ini. Jangan sampai punya pikiran untuk merusak kawasan Taman Nasional. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita tidak menjaga, mungkin jangka panjang anak cucu kita sudah tidak menikmati adanya hutan ini, Mbak. Betul. Jadi yang penting ya kita harus sama-sama apa yang dikasih alam ke kita juga sama-sama harus jaga untuk alam itu sendiri gitu ya. Iya. Kalau ini Pak, misalnya hewan-hewan yang ada di sini, itu kan nggak cuma gajah aja. Cuma kan memang fokusnya ada beberapa mamalia besar ya tadi yang saya lihat itu. Apakah di sini populasinya itu termonitoring semua kayak beruangnya, harimaunya, badak dan lain-lain? Kalau sepengetahuan saya, Mbak, yang termonitoring itu yang sudah ada ininya adalah seperti gajah, baik gajah jinak ataupun gajah liar, kemudian harimau, kemudian ada badak. Tapi kalau hewan-hewan yang lain hanya dipantau saja.
Kalaupun seperti gajah itu kan hanya kira-kira ada mungkin 100 sampai 200 ekor. Dan kebetulan gajah liar kita saat ini sudah bisa dimonitor setiap saat, setiap update, karena setiap kelompok gajah liar itu dipastikan memakai GPS color yang akan update di jam-jam tertentu. Jadi kalaupun di sini kan banyak terjadi gangguan ya, gangguan dalam artian konflik antara gajah liar dengan manusia. Jadi ada beberapa petugas kami yang bisa mengupdate GPS itu. Nanti ketika sudah mendekati permukiman warga atau peladangan warga, tentunya petugas kita di sini akan koordinasi sesama petugas dan sesama masyarakat desa penyangga. Itu Mbak. Kalaupun harimau, itu ada yang namanya PKHS. PKHS itu mereka memonitoring harimau di sini dan mereka pasang kamera trap. Nyatanya dari kamera trap itu masih ada tampakan harimau melewati kamera trap itu. Jadi masih ada populasinya, masih ada. Walaupun mungkin dalam jumlah yang tidak banyak, tapi masih ada. Nah, ada satu lagi santuari badak SRS ya. Ada mungkin kalau saya nggak salah dengar itu boleh dikatakan yang paling berhasil di Asia Mas Iksan ya. Mungkin bahkan di dunia salah satunya di Waikambas ini ada santuari badak yang boleh dikatakan sangat berhasil. Jadi itu upaya-upaya pelestarian lah ya kalau yang di sini berarti dari hewan-hewan. Nah, kalau dari Mas sisa dari sisi wisata nih. Nah, di sini yang daya tariknya apa sih sebenarnya? Terus misalnya kalau orang-orang mau ke sini kira-kira apa yang bisa dilakukan aktivitasnya? Terus misalnya cara menghubunginya kayak gimana dan mungkin daya tarik ininya lah turisnya gitu. Sebenarnya kalau keberadaan Taman Nasional Waikambas itu manfaatnya sangat banyak. Iya. Ya, salah satunya di kegiatan wisata. Dia mau coba kasih dulu. Dia mau gabung. Iya, kamu ikut ini ternyata podcast. Mau mantang rebus Mbak. Ayo Mbak, ini jagung. Nih ya, Sini. Jagung rebus. Jagung belum seberapa mau, masih lebih ke mantangnya. Karena sebenarnya Nisa ini makannya belum banyak. Cari makanan yang lembek-lembek dulu, karena masih fokus ke asinya. Bisa lewat sini. Kasih dari situ. Ini anu dulu ya, iklan. Itu loh. Oke, lanjut. Gimana Mas? Jadi keberadaan Taman Nasional ini sangat banyak manfaatnya, terutama di kegiatan wisata. Kami yang ada di Desa Penyangga itu termasuk salah satunya yang terdampak positif ya untuk mengembangkan wisata di Taman Nasional Waikambas. Jadi kita ada 3 pintu masuk untuk ke Taman Nasional Waikambas. Yang pertama yang tadi yang dari Pelang Hijau dan dari Laboratorium 6 dan Laboratorium 7. Seperti yang udah kita lalui tadi ya, kita mulai start, kita menggunakan kendaraan shuttle yang kendaraannya terbuka. Jadi itu kita sekalian mengamati aktivitas satwa liar seperti burung. Tadi kita ketemu beruk juga. Terus yang ekor panjang. Itu. Terus kita juga lihat lintasan-lintasan gajah liar yang situ. Sungai dan upaya-upaya masyarakat untuk penghalauan seperti tadi kan dibikin tanggul, macam. Nah itu juga menarik diceritakan kepada wisatawan. Betul. Di jalur kita menuju Waikambasnya aja itu udah banyak yang hal yang bisa diambil gitu. Itu di dalamnya. Kalau sekarang kan kegiatannya atraksinya lebih ramah terhadap hewan jadi terhadap satwa seperti kayak memperhatikan interaksi untuk belajar, edukasi seperti memandikan gajah, ngasih makan, seperti foto. Jadi kita bisa di sini bisa mandiin gajah, bisa kasih makan gajah, terus bisa edukasi interaksi langsung seperti ini sama gajah, terus mungkin ada juga apalagi kegiatannya bird watching gitu ya, kalau animal kalau watching. Yang di dalam
pusat latihan gajah, ya seperti itu tadi. Cuman di luar itu kita masih banyak potensi ya. Kita ke jalur ke Waikanan itu bisa birdwatching, river trip, atau animal watching gitu. Dan satwa-satwa malam banyak bisa. Oke, mungkin ada pesan terakhir untuk para sobat Spora kita ini, apakah ada pesan kira-kira yang mau disampaikan dari teman-teman yang di Waikambas? Boleh? Kalau dari saya jelas konservasi. Salam lestari. Iya, salam lestari. Salam lestari. Oke, kita salam lestari terakhir ya. Terakhir. Oke, 1, 2, 3. Salam lestari. Salam. Itulah sepenggal kisah konservasi gajah di Waikambas. Dari markas pelatihan, rumah sakit gajah, hingga ratusan patroli di hutan, setiap langkah adalah upaya menjaga generasi berikutnya. Kini giliran kita. Dukungan, edukasi, dan kolaborasi masyarakat buffer zone adalah kunci inovasi keberlanjutan. Mari terus suarakan demi gajah, alam, dan masa depan. Terima kasih telah bergabung di Spora Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!